Ini ki melanggar aturan Jawa Tengah mawon nggih bahasa Indonesia nggih. Karena NKRI harga mati. Nanti jadinya asobiah ya, kalau hanya Jawa Tengah. Begini, keluhan saya bahwa banyak akhwal ya, perilaku dari para hafidh-hafidhoh kemudian tidak tahu asal usulnya. Maka ini saya bantu dengan menyertakan naskah ya, atau nuskhoh kalau dalam bahasa Al-Quran dari kitab Ghoisun Naf'i. Ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini bukan Rasulullah menjawab al-halul murtakhilu, yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya, maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, Shahibul Qur'ani kullama khalla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai An-Nas kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai waulaika humul muflihun. Karena takutnya kalau diakhiri An-Nas benar-benar akhir dari segalanya. Artinya aneh itu katanya mau jalan lagi ternyata apa? Berhenti. Makanya saya mohon kalau sudah dimulai waulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhot. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah. Karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhot. Karena kalau hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti gak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir, kemudian mengakhiri waulaika humul muflihun, terus cara khataman, itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Badullah Salam, sebelum kayak kaset. Tapi karena nasional ya namanya Pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasud, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa? Sanad. Kalau diam manusia kok tidak punya sikap, ya sudah gitu aja nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatib tafaqat al-khufadhu ad-dhihniyu wa ghairuhu bi anna hadits takbiri lam yarfa'uhu ilan nabi sallallahu. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya, kabir, kamu harus baca takbir. Ya ini dengan kalimat Allahu Akbar. Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir, falamma balaghtu wadduha qala li kabir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbar, perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah kita kalau mulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu qiraahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti qiraah Asim diriwayati Hafiz. Ya qiraah kita apa? Qiraatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini. Pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu memang kita rileks saja. Apa? Mempertontonkan apa? Wajah. Ya itu ya plus minus karena kalau sampai cadaran semua nanti
ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab berperilaku tertentu ngikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita asim tapi ngikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazi tadi, yang mentakbirkan setiap surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu safahin. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafadzkan kalimah yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan. Tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran. Tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil itu ya, alinea kedua. Takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus An-Nas berdoa ndak. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima. Anaman qara wa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya. Artinya saya yakin semua hafidhat melakukan itu. Tapi kan nggak tahu referensinya di mana. Nanti dikira di primbon, makanya ini saya tunjuk. Nah, setelah satu, makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak ngundang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya, ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua. Karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Ghoisun Naf'i, yang diantaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi. Itu yang ngarang kitab Ghoisun Naf'i. Sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam madhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai saat terusnya sampai ke Imam Sab'ah tadi. Nah, kalau sampean tanya, kenapa justru yang menjadi qiraah masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah, berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah. Oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior termasuk Abdullah bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah, Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya. Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat yang orisinil. Sama nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sama tidak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanul Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah itu rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah.
Wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Fi qiraatil ardi wa ghairiha al makki wa ghairihi sawaun ana wa khutma masara fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalil dari Rasulullah, wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti. Faqat ruwiya anil makki min turukin antar bas maula bin Abbas Ani binil Abbas satruse an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu, dari surat Alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu i'rab fikayah ya. Kalau dibaca jar ya minal hamdi, maknanya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hul muflihun. Summa da'a bi du'ail khatmi, teruskan. Waruya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al halul murtakhilu wa wa ala hadfi mudhafin ay amalul hali. Waruya musnadan wa mufassaron an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu, amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab, alaika bil halil murtakhil. Kamu ngikuti amal yang sampai khatam, kemudian pergi lagi. Qala, wamal halul murtakhil. Lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah? Qala, sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam, lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas, tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama khalla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Ekul lama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Setiap khatam ini selesai, maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang, ya benar-benar wa ulaika hum muflihun, diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah, itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong, karena kalau yang nggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren, wakil gubernurnya ganteng, wah itu repot nanti. Nggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putranya Mbah Mun, itu boleh. Karena suaminya nggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidotnya banyak, lanyah. Nggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu aja sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhir. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu nanti kena semprit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit, alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal, jadi tadi gak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khotimuna li kitabillah ala salasati firokin. Cara mengkhatami Quran itu ada 3 model, 3 kelompok, makanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Faminhum firqatun, ya sebagian kelompok begini. Idza khotamu istaghalu bil istighfar ma'al khuljali wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini, pasti ada yang menculat-menculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Ya itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca watini tapi diakhiri wal asri. Depannya watini, tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr. Karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri.
Sama, biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula, biasanya emang. Jadi saya yakin semuanya pernah salah, sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci, tapi malah ma'al khojali, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khaufu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa fa'aiqonu saat terusnya. Makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah beri saya rezeki yang banyak barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca dosa. Quran kayak gitu ya, memang kalau cepet ya yalam tasrikum fa'anziru rabbaka fakabiru wasab. Taunya baca kan mesti cepet. Apalagi dibatasi udah nggak deres. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah pakai doa khataman. Allahumma arhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenane mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudzon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Nggak usah tersinggung biasa mawon. Ini kan mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Loh ya kalau sampean baca tartil nggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. Qul A aja dulu latihannya. Oh, ini masuk katanya. Kata gurunya ada. Mas mesti tidak selesai itu. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wa firqatun ukhra yasilunal khutmah as-saniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma taqdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika hadzun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi, sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi karena mereka lebih mendahulukan kalam Allah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman li mahabbillah, mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan ya yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu. Sudah ketemu ya? Wa firqatun ukhra wa hum al-aktsarun. Idza khatamu istaghalu bid-du'ai wa alahu fihi. Lima sabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Alahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya ngutoh itu permintaan yang serius. Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara al-Qur'ana falyas'alillah bi fa innahu sayaji wa aqwamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Wa rawahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran
kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha anil Hakam bin Atibah bi fathi ta ba'da ya musannatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa intahu ibnu abi lubabah faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran. Ya ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a'u yustajabu inda khatmil qur'ani, karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil Qur'an da'a bi da'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal innar rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an, karena rahmat turun ketika khataman Quran. Warawat Darimiyu fi musnadihi an Humaid al-Arad qala man qara al-Qur'ana tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa, itu yang mengamini 4.000 napa? Malaikat. Jadi jenengan tenang saja, kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4.000 siapa? Malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik, enggak tenanan ya karena sudah ngandalkan berapa? 4.000 malaikat. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtada bihim ka Ahmad bin Hambal ala istibabid du'a indal khatmi. Jadi jelas ya, jadi sanad kita, tradisi kita, kalau khataman berdoa itu al-aktsarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh apa? Dunia. Ini yang terakhir kaifiyah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Jadi saya punya kitab sab'ah banyak, termasuk namanya Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Itu karangannya Habib Hadi bin Hasan Asgaf. Orang Yaman. Kita kan ini namanya apa? Dirosah ya. Jam'iyah Mudarosatil Quran. Mudarosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddatsir. Gurunya baca ayat tertentu mudarosah. Saya baca lagi ya. Ayyaqra'a syakhsun hisban wa yaqra'al akharu ainama qara'ahul awwalu wa hakadza. Fahadhihi Jibril. Jadi Jibril baca ya misalnya ya ayyuhal muddatsir gitu ya. Terus Kanjeng Nabi mengulang lafaz yang sama. Ya, itu namanya mudarosah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada lagi namanya. Tapi ya enggak apa-apa dinamai mudarosah enggak apa-apa. Fakana Jibrilu yaqra'u awalan summa yaqra'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainama qara'ahu Jibrilu. Jadi Jibril baca dulu, kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa? Jibril. Makanya kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Setelah saya baca kamu ikuti. Ala lisani Jibril intah. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini, yang tradisional la tuqi wala tadzar lawahatul lil basar 'alaiha tis'ata asyar. Terus ada yang teruskan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum, terus ada yang berhenti kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Terus ada yang teruskan lagi nadhira lil basar liman sya'a minkum ayataqaddama aw yatakhir. Itu nama resminya idaroh. Idaroh itu puteran. Ya tapi nggak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih. Jadi yang jelas tradisi yang kita tuh ada sunnahnya ila rasul. Masanya. Sampai adzan bisa lanjut. Langsung saja kami buka dialog untuk termin yang pertama, monggo karena waktunya terbatas, silahkan langsung maju ke depan. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Haji Taji Yasin Maimun beserta segenap pejabat Semarang dan Ketua Dewan Pelaksana meninggalkan area acara.
Oke. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami sangat bangga sekali atas kerawan Agus Bahauddin Nur Salim yang selama ini kami hanya bisa menyaksikan beliau di YouTube, tapi sekarang bisa bertatap muka secara langsung. Begini Gus, niki bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Tadi mengenai tradisi khatmil Quran, mengenai deskripsi masalah yang sudah biasa terjadi di kalangan kita, banyak di antara kita ketika mendapat istilahnya undangan untuk khatmil Quran, kita itu istilahnya nyelengi dulu, nyelengi di rumah. Jadi 30 juz itu yang sudah dicelengi di rumah, ngoten Gus. Lah, yang ingin kami inginkan bagaimana ada yang ketika haid, ketika odor niku masih membaca Al-Quran dengan suara keras, artinya masih membaca Al-Quran memakai dua pertanyaan. Yang kedua monggo. Pangapunten untuk yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan monggo. Jenengan. Perkenalkan dari mana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti yang saya tanyakan ini kurang layak atau kurang sopan. Gus. Ini tadi ada keterangan kenapa kita kalau tradisinya kalau menghatamkan Quran itu setelah surat An-Nas langsung surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Baqarah sampai dengan Muflihun. Lah terus Gus ini ada kebanyakan malah disambung lagi, disambung sama ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu apa ada juga dasarnya? Gitu ya Gus, penasaran saya. Terus yang itu di situ qiraah itu maksudnya menghatamkan apa sekedar membaca saja? Harus hatam 30 juz apa sekedar membaca sebagian dari Al-Qur'an? Kalau maunya apa tak sebutin. Ya maaf makanya soalnya saya tadi mendengarnya apa salah saya dengar itu menghatamkan. Terus yang ketiga, ini sudah cukup nih, dua pertanyaan. Karena waktu yang sudah monggo coba jawab Gus. Yang pertama tadi dari pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau nyelengi Quran dulu bagaimana? Yang kesempatan apa bisa sedikit? nyelengi hafalan. Kalau semuanya sebelum sampai pada jusnya. Nyimpen hafalan dulu, belum disetorkan sampai ke sana. Sama dengan kan satu majelis. Tambahnya gitu, nyelengi sambil belum. Maksudnya misalnya kalau jangan teman di Malah nggak jelas ya. Bagaimana kalau khataman itu nyelengi kemudian ketika di majelis tinggal khatamannya? Apakah ada yang seperti ini Gus? Itu dianggap khataman atau beda? Ya kalau ada khatam ada riwayat. Kalau ada khatam kan memang Rasulullah sendiri itu nggak pernah khatam dalam satu khatam. Jadi tidak harus dalam waktu satu hari. Nggak apa-apa ya. Yang untuk baca Quran. Oh itu begini ya. Itu sensitif sekali wilayah yang sudah sensitif. Kalau saya jadi semua jawabannya harus kalau saya termasuk orang yang tidak mendukung itu. Kalau saya loh ya. Tapi beberapa pondok karena ini kan begini, ini pakai logika fikih ya. Jadi Anda boleh ngikuti saya, juga boleh ngikuti kiai yang punya tradisi membolehkan. Tapi logikanya begini secara fikih. Logika secara fikih begini.
haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Tapi asal debatnya nggak karena orderan, nggak karena uang, insya Allah nggak fitnah, tak jamin. Karena kita debat secara fair. Ya, jadi biasalah dalam kaidah fikih. Kayak begini loh. Saya melihat mbak-mbak ini dosa karena melihat nggak mahram, nggak istri. Ya saya ada apik, istiqomah itu apik. Tapi akhirnya ngangkangi masjid wong liya ora kober dadi imam katanya. Jadi artinya ya ada nilai negatifnya gitu. Makanya dalam kitab Hikam itu ada gejolokan begini. Manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Manusa iku pas apik welek apa meneh pas. Misalnya ibu-ibu ini silaturahim baik gak? Saiki bojomu ngopi gawe dhewe. Anakmu mbah tiba apa itu. Jadi manusia itu apa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Pas apik wae ana elek nih. Mungkin di UIN ada rapat tapi bolos. Tapi ya baik datangi Quran. Tapi mungkin bagi yang berkepentingan ini gimana ya? Dia dilantik baru 3 hari sudah hilang. Hasan boleh mewakili Islam tuh kalau hukumnya mujma' alaih, sesuatu yang disepakati. Paham ya? Jadi kalau pendapat-pendapat yang khilaf kamu harus bilang apa? Menurut saya, menurut guru saya, karena di situ ada subjektivitas, ada apa? Subjektivitas. Ya kira-kira seperti itu. Berarti intinya masih ikhtilaf terus Gusnya kalau kita khotaman setelah akhir An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Dan jadi begini ya, kalau ya umumnya orang NU lah misalnya, kan setelah itu terus baca ayat kursi macam-macam. Ya itu paket ngelafatkan kalimat thayyibah saja, tapi ya tidak dalam konteks mewarisi ulama dulu dalam cara khataman. Saya ulang lagi ya. Ya kira-kira marisi Islam Nusantara gitu aja. Karena kalau tradisi ulama dulu dalam khataman ya hanya 3 itu. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ya salahnya di mana? Itu kan ya kalimat thayyibah, ya sudah. Ya enggak mas gitu. Misalnya gini, populer dipilih, tapi risikonya yang belakang-belakang enggak hafal terus ayat kursi masih banyak yang bareng inna dina inta wali somaus, menang semua. Ya yang seperti itu jelas itu. Kategorinya ya tidak sampai masyru'ahannya dianjurkan secara ekstrim karena itu pilihan. Sifatnya itu pilihan. Tapi ya tidak mungkin dilarang. Masa melafadzkan kalimat thayyibah apa? Dilarang. Ya kira-kira seperti itu statusnya.